Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asyrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah. Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafakh 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang
saat-saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan,
semua yang ada di permukaan bumi fana, yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil, tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah.